Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada hari yang mulia ini insyaallah kita akan memulai pelajaran kita tentang ilmu nahwu. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari buku At-Tuhfah As-Saniyah. At-Tuhfah As-Saniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurmiyah. Yang dikarang oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang muqaddimah buku ini. Di mana di dalam muqaddimahnya di situ dijelaskan ta'rifun nahw, mawdu'uhu, samratuhu, nisbatuhu, wadi'uhu, hukmu syari'u fih, yaitu mengenai definisi dari ilmu nahwu, kemudian mawdu'uhu, pembahasannya, kemudian samratuhu, manfaat dari belajar ilmu nahwu, kemudian nisbatuhu, kemudian ilmu nahwu ini kategori apa, kemudian wadi'uhu, siapa penulis pertama dalam ilmu nahwu, kemudian hukmu syari'u fih, hukum syar'i mempelajarinya. Namun di dalam setiap ilmu, sebagaimana di dalam ilmu yang lain itu ada nama istilah mabadi'ul asyrah, ada 10 prinsip. Di dalam tiga bait dijelaskan inna mabadi'a kullu fannin asyara. Al-haddu wal mawdu'u thumma samara. Nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu wal istimdadu hukmu syari'u. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza asyarafa. Ini adalah 3 bait yang mengumpulkan atau meringkas 10 prinsip yang harus dikuasai dalam setiap ilmu. Paham artinya semuanya? Hah? Ada yang hafal ini? Insya Allah masuk ujian kalau gitu. Jadi setiap ilmu itu ada namanya prinsip yang 10. Ada 4 prinsip harus dikuasai. Berdasarkan bait ini, inna mabadi'a kullu fannin asyarah. Setiap prinsip ilmu, fan di sini artinya adalah ilmu, asyarah. Nah, ada 10. Yang pertama al-haddu. Apa arti al-haddu di sini? At-ta'rif. Al-haddu yang pertama adalah at-ta'rif. Maksudnya adalah at-ta'rif, definisi. Kemudian yang kedua adalah al-mawdu', pembahasannya, apa yang dibahas. Kemudian yang ketiga adalah
samarah, buahnya, manfaatnya atau faedahnya apa. Kemudian yang keempat adalah nisbatun, iya. Ini nisbahnya kemana? Ilmu apa? Kemudian yang kelima adalah keutamaan belajarnya. Kemudian yang keenam, al-wadi'. Wadi' ini yang meletakkan secara bahasa, tapi maksudnya adalah penulis pertama, penemu pertama. Kemudian yang ketujuh adalah nama ilmunya apa yang dipelajari ini. Kemudian yang kedelapan adalah al-istimdad. Apa arti istimdad? Referensinya. Rujukannya apa? Kemudian berikutnya adalah yang kesembilan, hukum syari'. Apa hukum mempelajari ilmu tersebut? Kemudian yang terakhir adalah masail. Apa saja pokok-pokok pembahasannya. Wal ba'du bil ba'di, masail wal ba'du bil ba'di iktafa. Ini cukup. Wa man daral jami'a haza syarafa. Siapa yang mengetahui semuanya yang ke-10 ini, haza syarafa, maka dia mendapatkan kemuliaan. Oke? Oke. Akan kita bahas satu persatu dari 10 ini. Yang pertama adalah al-haddu, at-ta'rif. Apa ta'rif atau definisi dari nahwu? Berdasarkan yang terdapat dalam buku ini, secara bahasa artinya apa? Al-jihah. Apa? Al-jihah. Al-haddu lughat an-nahwu lughatan al-jihah. Al-jihah atau al-mislu atau shibhu. Nahwu secara bahasa apa tadi katanya? Jihah, arah. Jadi misalnya dhahabtu nahwa al-gharb. Aku pergi ke arah barat. Atau jihal barat atau jihah barat. Atau misalnya qalami nahwu qalam jalil misalnya. Artinya apa di situ? Misal. Nah, pulpenku seperti pulpen jalil. Kemudian secara istilah nahwu tentunya di sini, istilah ulama nahwu, apa di situ? Dalam buku dijelaskan? Al-ilmu bil qawa'idil lati yu'rafu biha ahkam awakhir kalimatil arabiyyah. Min hali tarkibiha. Ya. Fi hali tarkibiha. Min al-i'rabi wal bina wa ma yatba'u dzalika. Jadi definisi nahwu secara istilah yang di sini adalah al-ilmu bil qawaid. Ilmu mengenai kaidah-kaidah. Ilmu mengenai kaidah-kaidah. Misalnya setiap fa'il apa hukumnya? Kaidahnya apa? Marfu. Setiap maf'ul bih kaidahnya apa? Mansub, seperti itu. Allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimat al-arabiyyah.
Nah, dengan kaidah ini diketahui hukum-hukum akhir dari setiap kalimat bahasa Arab. Jadi di nahwu itu hanya membahas akhir dari kalimat bahasa Arab. Jadi tidak membahas misalnya tulis misalnya yadribu atau yadrobu atau yadrubu. Nah, ini yang dibahas ini bagian apa ini? Maksudnya apa yang membahas tentang ini? Shorof. Jadi kalau fokus dari nahwu adalah cuman huruf akhirnya saja. Apa baris dari huruf akhirnya? Apakah yadribu atau lam yudrob, lam yadrib, misalnya jadi jazam, kemudian lan yadrib, misalnya mansub. Ini yang dibahas oleh nahwu. Jadi di luar itu bukan pembahasan nahwu. Adapun baris huruf tengah, huruf awal itu bukan bagian nahwu. Oke. Ini definisi dari nahwu. Kemudian yang kedua yang harus dipahami adalah maudhu'. Maudhu'nya apa? Apa maudhu'nya? Pembahasan nahwu di sini? Apa? Al-kalimatul Arabiyyah. Bahasa Arab. Jadi tidak boleh keluar dari bahasa Arab. Jadi kalau misalnya kalau misalnya mana yang benar? Apakah saya pergi misalnya, saya pergi dibawa atau saya pergi membawa misalnya, mana yang benar? Nah itu kan bukan pembahasan bukan pembahasan nahwu, itu pembahasan bahasa Indonesia. Jadi nahwu ini khusus bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah apa? As-samarah, faidah. Manfaat dari belajar ilmu nahwu adalah apa? Siyanatul lisani 'anil khata' fil kalamil arabi wa fahmul Qur'anil Karim wal hadisin nabawi fahman sahihan. Jadi di sini disebutkan ada 3 manfaat yang akan didapatkan dari belajar nahwu. Yang pertama apa? Siyanatul lisani, menjaga lisan 'anil khata' agar tidak salah dalam mengucapkan. Fil kalamil arabiyyah, mengucapkan bahasa Arab. Wa fahmul Qur'an, kemudian faedah yang kedua apa? Nah, memahami Al-Qur'an. Wal hadisin nabawi, dan juga memahami hadis Nabi. Fahman sahihan, yaitu paham yang benar. Jadi tidak salah paham gitu. Tidak salah paham. Jadi ini manfaat yang luar biasa yang akan didapatkan siapa saja yang belajar nahwu. Tentunya belajar nahwunya harus tuntas ya, nggak bisa setengah-setengah. Kemudian berikutnya adalah apa yang keempat? Nisbah. Nisbahnya apa? Minal ulumi al-arabiyyah. Kategori ilmu ini adalah, ilmu nahwu ini adalah ilmu bahasa Arab, termasuk dari ilmu bahasa Arab. Jadi ilmu bahasa Arab itu ada bermacam-macam, yang diantaranya adalah nahwu, kemudian ada sharaf, kemudian balaghah, kemudian ada nama ilmu arud, dan yang lain-lainnya. Kemudian fadluhu, di sini tidak, di buku ini tidak disebutkan ya keutamaan dari belajar nahwu. Tentunya bisa kita pahami dari samarohnya. Nah, fadluhu. Jadi di antara manfaat dari belajar nahwu adalah memahami Al-Qur'an dan hadis. Jadi keutamaan belajar Al-Qur'an dan hadis tentunya adalah keutamaannya sangat luar biasa, sangat besar sekali. Begitu juga dengan ilmu nahwu, karena ilmu nahwu adalah sebagai sarana untuk memahami Al-Qur'an tadi. Al-Qur'an dan hadis. Kemudian wadi'uhu, al-wadi'.
Apa arti wadi di sini? Hah? Iya. Iya, menemukan. Siapa yang menemukan ilmu ini? Wal masyhur anna awwala wadi'in li ilmin nahwi, yang paling masyhur, pendapat yang paling masyhur adalah bahwa orang yang paling pertama menemukan ilmu nahwu adalah apa? Siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali bi amri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, yaitu dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Thalib. Jadi ceritanya itu adalah ketika Ali radhiyallahu anhu menemukan sudah banyak kesalahan-kesalahan dalam bahasa Arab, maksudnya banyak orang yang salah dalam berbahasa Arab, akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali ini menulis buku, menulis ilmu, namanya ilmu nahwu. Siapa nama Abul Aswad Ad-Du'ali? Hah? Ada yang tahu? Gak ada di buku kan? Wadi' namanya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini adalah apanya nih? Apa namanya ini? Hah? Kunyah. Namanya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali Zalim. Nama bin Amr bin Amrin bin Sufyan. Wallahu alam. Karena dapat ini apakah benar atau tidak, yang jelasnya kemungkinan benar, tapi dari sini kita pahami bahwa kenapa selalu dikatakan Abu Aswad Ad-Du'ali, karena namanya itu kan agak gimana gitu ya. Itu nama aslinya. Kemudian poin berikutnya ismunya, ismu. Nama ilmu ini apa? Apa namanya? Ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Kemudian al-istimdad. Referensinya apa? Dari mana ilmu ini didapatkan? Apa sumbernya? Bukan sebabnya, itu sebabnya. Referensinya, referensi tahu ya? Rujukannya. Kalau misalnya kita pengen menulis sebuah buku ini rujukannya apa gitu? Dari mana diambil gitu? Standarnya dari mana? Kalau misalnya tidak cocok, kemudian diambil dari buku tersebut. Dari mana? Al-Quran was Sunnah. Nah, kemudian syair juga termasuk. Syair bahasa Arab. Kemudian berikutnya hukmu syari'. Apa hukum mempelajari dari ilmu ini? Apa hukumnya? Oke. Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Hukum mempelajari ilmu nahwu hukumnya apa? Wajib kifayah. Artinya apa? Apabila misalnya ada sebagian mempelajari, maka tidak dosa yang lainnya gitu. Namun warubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardhu 'ainin 'alaihi. Akan tetapi hukumnya menjadi fardhu 'ain, wajib 'ain. Hukumnya menjadi wajib 'ain bagi seseorang, maka orang tersebut wajib mempelajarinya, tidak boleh tidak. Maksudnya apa ini? Kapan seseorang itu wajib mempelajari ilmu nahwu? Iya. Seorang penuntut ilmu, misalnya dia pengen mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis. Nah, ini kan bahaya kalau tidak ada dasarnya gitu. Tidak ada dasarnya. Tidak ada sarananya. Tidak menguasai ilmu nahwu itu bahaya sekali. Nanti kalau seandainya langsung mempelajari tafsir tiba-tiba, dia nanti bisa-bisa salah gitu. Salah tafsir gitu. Nah, makanya ketika orang mempelajari tafsir, ilmu hadis, maka dia wajib mempelajari nahwu. Oke. Yang terakhir apa?
Masalah-masalah yang terdapat dalam ilmu nahwu ya di antaranya adalah al-fa'ilu marfu'un wa maf'ulun bih mansubun, kemudian apa lagi? Majrur, apa majrur? Mubtada marfu'un, khabar marfu'un. Oke, itu sekilas tentang dari 10 prinsip yang harus dikuasai setiap penuntut ilmu yang ingin mempelajari dalam satu seni ilmu, satu bidang ilmu. Kemudian kita akan masuk ke konten dari buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji al-ma'rufu bibni Ajurrum. Qala al-musannif, apa arti musannif di sini? Ya, muallif, penulis. Penulis apa? Matan Ajurmiyah. Matan Ajurmiyah. Siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Al-ma'rufu bibni Ajurrum. Dan namanya biasanya yang paling masyhur dikenal adalah Ibnu Ajurrum. Al-mauludu fi sanati isnataini wa sab'ina wa sittumi'ah. Tahun berapa lahirnya dia? Ibnu Ajurmiyah. Ibnu Ajurrum ini tahun berapa lahirnya? 672. Wal mutawaffa fi sanati 23 wa 700 min al-hijratin nabawiyah rahimahullah ta'ala. Meninggalnya kapan? 323 Hijriah. Jadi umurnya berapa? Antum nggak pikir dulu, dipikirkan. Hah? Ya udah, diam dulu. Berapa umurnya? Jarod. Berapa umurnya? Dihitung. 723 kurang 672. Berapa? Hah? 3 kurang 2 berapa? 1. 12 kurang 7 berapa? Berapa umurnya? 91. 1. Umurnya 21. Lihat nih. 72 Ustaz. 91. Lihat ini ya. Meninggalnya kapan? 723. Lahirnya? Lahirnya 672. Oke, dikurangi. 3 kurang 2. 2 pinjam 1 jadi 12. 12 kurang 7. Innalillah, jadi anak SD kita hari ini. Berapa umurnya? Dari tadi nggak ada yang benar ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mau masuk ke matannya. Qala al-musannif, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji, al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz murakkab mufid bil wad'i. Okay. Agak berat ya menghapusnya. Kalam itu adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu memiliki 4 syarat. Yang pertama, kemudian murakkab. Ketiga, mufid.
Terakhir bil wad'i. Oke. Kelihatan ya? Hah? Kelihatan. Nah, ini enak dihapus dia. Kalau yang hitam agak sulit. Al-kalamu itu ada 4 syarat. Harus lafaz. Kemudian yang kedua murakkab. Yang ketiga mufid. Yang terakhir bil wad'i. Oke, perhatikan. Sesuai dengan matan yang sudah pernah kita hafal ya. Hafal semua kan? Insyaallah, lupa lagi. Masih ingat nggak? Yang pertama aja. Oke, biar makin mantap ilmunya. Jadi diulangi ya, diproses minimal antum ulangi matannya ketika pelajaran ini aja misalnya. Pekan depan apa yang dipelajari, ulangi matannya. Al-kalam huwa lafdzul murakkabu mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang murakkab mufid bil wad'i. Lafaz yang tersusun mufid bermanfaat bil wad'i dengan bahasa Arab. Itu adalah secara bahasanya. Wa aqulu lilafdzil kalami ma'nayan. Ahaduhuma lughawiyyun wa tsani nahwiyyun. Kalam mempunyai 2 makna. Yang pertama ada secara bahasa, yang kedua ada secara nahwu. Ammal kalamul lughawi, adapun kalam itu secara bahasa, fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidah sawa'un akana lafdhan am lam yakun kal khatti wal kitabah wal isyarah. Jadi secara bahasa kalam itu adalah ibarah. Ibarah di ibaratkan gitu. Sesuatu lah yang lebih tepatnya. Ibarah amma tahsulu bisababihi faidah. Sesuatu yang menghasilkan karena ibarah tersebut ada manfaatnya, ada fungsinya. Sawa'un akana lafdhan am lam yakun lafdhan. Jadi baik itu berupa lafaz maupun tidak gitu. Nah, seperti misalnya zahabtu ilal fasli. Nah, ini adalah lafaz. Tapi ketika anak katakan misalnya, nah, apa artinya? Nah, tapi apakah ada lafaznya? Tidak ada. Nah, itu adalah isyarah. Nah, itu secara bahasa itu termasuk kalam secara bahasa. Misalnya antum pergi keluar ke jalan raya, ada lampu merah. Nah, muncul lampu merah, antum berhenti. Kenapa berhenti? Karena isyarat. Mengisyaratkan bahwa lampu merah itu maksudnya adalah berhenti. Nah, itu adalah bahasa juga sebenarnya. Bahasa juga secara bahasa. Bahasa secara bukan bahasa secara. Itu adalah perkataan, itu adalah kalam secara bahasa. Kalam secara bahasa. Jadi semua yang bisa dipahami itu adalah kalam secara bahasa. Misalnya tulisan ini semuanya adalah tidak berbicara gitu, tapi bisa berfungsi, bermanfaat. Kemudian kita akan lanjutkan ammal kalam nahwi fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umurin. Adapun kalam menurut ilmu nahwu fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umurin. Jadi maka harus terkumpul ada 4 poin. Al-awwal yang pertama an yakuna lafdhan. Itu yang pertama, lafaz.
Jadi kalamnya itu menurut ilmu nahwu adalah harus bunyi, harus terucap. Wasani an yakuna murakkaban. Kemudian tidak cukup hanya suara saja, hanya ucapan saja, namun harus tersusun, murakkab. Yang kedua. Wasalis an yakuna mufidan. Nah, kemudian tidak cukup hanya diucapkan kemudian tersusun dari dua kata, tapi ada manfaatnya. Tapi ada fungsinya. Bisa dipahami. Mufid. Kemudian yang terakhir warabi an yakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Kemudian yang keempat harus dibuat dengan bahasa Arab. Mawdu' dibuat dengan bahasa Arab. Artinya apa? Bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Inggris, semua bahasa itu selain bahasa Arab bukan kalam. Menurut ilmu nahwu. Jadi akan kita bahas satu persatu dari 4 ini. Lafadz, kemudian murakkab, mufid, dan bil wad'i. Makna kaunihi lafzan, adapun makna dari lafadz di sini adalah an yakuna sautan mustamilan ala ba'd al-huruf al-hijaiyah. Apa di situ katanya? Saut mustamil ala ba'di hurufil hijaiyah. Ini adalah definisi dari lafadz. Jadi ada suaranya. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi tidak cukup hanya suara saja, tapi ada kandungan hurufnya. Ada terdiri dari huruf hijaiyah. Kalau misalnya suara pecahan gelas misalnya, tang, gimana suaranya? Coba aja. Misalnya suara, nah ini. Jadi apakah ini termasuk lafadz? Nah, kenapa? Karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Oke, kemudian yang kedua, murakkab. Apa murakkab di sini maknanya? An yakuna mu'allafan min kalimataini aw aktsar. Mu'allaf min kalimataini aw aktsar. Jadi harus terdiri dari 2 kata minimal atau lebih. Jadi harus terdiri 2 kata. Contohnya apa? Muhammadun apa? Sapirun. Apa? Oh ini kurang ini. Tunggu. Jadi ini kurang, ini definisinya kurang. Hakikatan au takdiran. Kenapa? Kita buat contoh misalnya. Misalnya tadi Ja'a Muhammadun misalnya. Ini hakikatan. Murakkab, tertulis jelas gitu. Tapi misalnya man ja'a, kemudian dijawab dengan Muhammad. Nah, apakah ini termasuk kalam atau tidak? Kenapa? Karena kan jawaban. Kenapa? Ini loh. Karena murakkab. Nah. Tersusun dari berapa kata dia? 2. Mana lagi? Enggak. Muhammad doang. Man ja'a jawaban. Ja'a Muhammadun atau Muhammadun ja'a.
tapi terhapus dia. Paham ya? Takdiran Ustaz ya. Iya, ini namanya takdir. Takdirkan. Ini namanya hakikat. Paham ya? Takdir. Deden nanti. Oke. Oke, kita lanjut berikutnya. Mufid. Apa yang dimaksud dengan mufid di sini? An yuhsina sukut. Sukutu mutakallim alaihi. Nah, jadi ketika walaupun misalnya lafadz diucapkan kemudian tersusun dari lebih dari 2 kata, namun tidak bisa dipahami, maka itu bukan kalam. Ghairu mufid. Misal contoh ghairu mufid misalnya. Misalnya di buku yang paling sering disebutkan adalah inja'a Muhammadun, inja'a Zaidun misalnya. Ini walaupun misalnya diucapkan kemudian tersusun dari lebih dari 2 kata, tapi ini bukan termasuk kalam. Kenapa? Ya, karena nggak mufid dia, nggak bermanfaat. Maksudnya membuat orang bingung. Sesuai dengan definisi dari mufid adalah an yahsuna sukutul mutakallim alaih bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadiran li syai'in akhar. Nah, jadi ketika misalnya diucapkan, pendengarnya itu masih kebingungan. Akhirnya apa? Ini bukan termasuk kalam. Kemudian terakhir, bil wad'i al-arabi. Makna kaunihi mawdu'an bil wad'i al-arabi an takuna al-alfadh al-musta'malatu fil kalami min al-alfadh allati wada'atha al-arabiyyah lil dalalati ala ma'nan min al-ma'ani. Jadi lafaz yang digunakan itu min al-alfadh allati al-alfadhu al-musta'malatu yang digunakan minal alfadhi allati wadu'atha al-arab, ya kan? Jadi lafaz orang Jepang misalnya arigato, nah itu termasuk enggak? Misalnya engge, mboten, nah itu kan nggak termasuk ya, karena bukan menggunakan bahasa Arab. Oke. Karena waktu sudah habis, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Iya, memang cepat. Oke, kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Istirahat 10